Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Durofik mencabut izin dan mengelola lingkungan bagi 8 perusahaan. Ke-8 perusahaan diduga menjadi penyebab utama bencana Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Keputusan ini dibuat setelah penyelidikan mendalam menggunakan analisis gambar satelit yang memperlihatkan kerusakan besar pada hutan di dekat lokasi bencana. Hilangnya pohon di area seluas 50.000 hektar mengganggu kemampuan hutan untuk menyerap air hujan hingga menyebabkan banjir bandang dan longsor yang merenggut ratusan nyawa. 8 perusahaan yang izinnya dicabut beroperasi di berbagai bidang seperti pemanfaatan hutan, penambangan, PLTA, dan perkebunan. Banjir melulu lantakkan kampung Sumur. Mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana. Kemudian selanjutnya kami juga minggu depan sudah mulai memanggil entitas-entitas yang kami indikasikan berdasarkan kajian sementara dari data satelit berkontribusi memperparah dari bencana banjir ini. Jadi kami telah melakukan surat panggilan jadi hari Senin. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyebut kelapa sawit merupakan karunia Tuhan untuk Indonesia yang sangat bermanfaat. Bahkan kelapa sawit bisa diolah menjadi BBM sehingga bisa mengurangi ketergantungan impor BBM. Tergantung impor, kita nggak mampu bayar nanti harga BBM. Tapi kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Kita punya kelapa sawit. Kelapa sawit bisa jadi BBM, bisa jadi solar, bisa jadi bensin juga. Kita punya teknologinya. Tiap kali saya kasih instruksi B50 atau B60, nanti ada pakar-pakar keekonomian, harganya begini, harganya begitu. Tapi kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak punya teknologi, kalau pabrik-pabrik pengolahan tidak siap, kalau terjadi apa-apa, baru kita nanti merasakan. Sekarang dengan bencana di Sumatera saja, bagaimana repotnya kita mengantar BBM ke daerah-daerah. Presiden Prabowo Subianto menaikkan bonus peraih medali emas SEA Games 2025 menjadi 1 miliar rupiah. Merah putih membidik 80 keping emas dan menembus 3 besar. Indonesia menjadi kontingen terbesar keempat setelah tuan rumah Thailand, Filipina, dan Malaysia. Di depan para atlet, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan kenaikan bonus sebagai peraih emas dari 500 juta menjadi 1 miliar rupiah. Menpora bagaimana yang dapat medali emas akan kita kasih insentif. Anggaran 500. Ya, bisa dinaikkan jadi 1 miliar gitu. Bisa. Bisa kan? Bisa? Alhamdulillah. Total ada 1021 atlet dan ofisial menjadi bagian kontingen Indonesia. Mereka akan berlaga di 48 cabang olahraga dari total 51 cabur di SEA Games 2025 Thailand. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan Jakarta menjadi salah satu destinasi utama sport tourism di Indonesia. Gelaran acara olahraga pun akan digelar di Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung dikenal sebagai sosok yang gemar olahraga. Akhir pekan lalu, Gubernur Pramono mengikuti gelaran Road to JKT Running Series. Rencananya, Jakarta akan menjadi salah satu destinasi utama kota tujuan wisata olahraga. Targetnya, 40.000 peserta akan ikut dalam ajang maraton pada 2026 dan pada 2027 meningkat jadi 50.000 peserta. Saya sebagai Gubernur Jakarta
betul-betul ingin Jakarta sebagai kota yang bisa kita sebut suatu hari menjadi betul-betul sport tourism. Salah satu hal yang harus didorong adalah kebetulan sekarang ini kan lagi booming di mana saja hal yang berkaitan dengan lari. Apakah itu 5 kilo, 10 kilo, hal maraton, full maraton. Rencananya JKT Running Series akan digelar mulai 14 Desember 2025. Total ada 4.100 peserta yang ikut dalam gelaran lari ini. Pemirsa, anggota DPD RI Alfiansyah Bustami alias Komeng menghibur para pengungsi korban banjir bandang di Padang, Sumatera Barat. Komeng hadir sebagai relawan PMI dan mengunjungi sejumlah wilayah terdampak sambil menyalurkan bantuan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Nata Arman dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi, dan sampai jumpa. Dari PMI Palang Merah Indonesia, bukan pelawak. Pelawak sekaligus anggota DPD RI Alfiansyah Bustami alias Komeng turun langsung ke lokasi bencana banjir bandang dan tanah longsor di Padang, Sumatera Barat. Komeng hadir sebagai relawan PMI mengunjungi sejumlah wilayah terdampak sambil menyalurkan bantuan. Sebagai pelawak, Komeng juga menghibur warga di pengungsian dan membuat permainan berhadiah untuk anak-anak. Situasinya sudah seperti ini. Ya, tapi pemerintah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk membantu para pengungsi. Kita juga dari PMI juga terus. Dan mungkin rancangan PMI kan dari awal sampai akhir biasanya. Di awal bencana sampai selesai, dari rumah roboh sampai tenda, sampai semi permanen, sampai permanen. Biasanya kita kan begitu, Pak ya. Banjir bandang di Pulau Sumatera menewaskan ratusan orang. Sementara itu banyak warga mengalami trauma mendalam. Kehadiran relawan di Pusat Pemulihan Psikososial meringankan duka para korban. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.